Bab 481, Lembah Pemakaman. Langit dan bumi gelap gulita, dan di kejauhan, roh-roh perang yang tak terhitung jumlahnya meraung, bagaikan guntur yang mengguncang langit. Daerah tak berpenghuni yang luas itu tampaknya telah mengalami tsunami dan gempa bumi. Gerbang dunia itu misterius dan gelap gulita di dalamnya. Setelah Xiao Chen dan Bai Qi bergegas masuk, mereka merasakan aura yang membuat mereka sangat tidak nyaman dan memiliki perasaan menyeramkan. Tanda seni bela diri itu terus memanggil nama leluhur bela diri, yang membuatnya tampak semakin menakutkan di portal yang aneh dan misterius seperti itu. Leluhur bela diri, ada di sini. Dia masih hidup. Inilah yang sangat ingin diketahui Xiao Chen dan Bai Qi. Segel Wu tidak menjawab dan bergegas maju. Xiao Chen dan Bai Qi keduanya sangat waspada dan mengejar mereka tanpa henti. Wajar saja jika tempat ini terlihat sangat tidak biasa. Lembah prajurit yang dikuburkan itu kemungkinan merupakan tempat para prajurit dewa leluhur dimakamkan. Bang! Tanda Wu tampaknya telah mengenai Gunung Iblis. Bola cahaya hijau itu bergetar hebat dan terhalang. Di depan ada penghalang dunia, dan itu telah mencapai ujungnya. Meskipun tidak ada jalan ke depan, ruang gelap dan dalam di bawahnya bagaikan lubang tanpa dasar, yang hanya memperlihatkan puncak gunung es. Itu adalah sebuah lembah besar, yang tampak sangat aneh di dalam portal dunia gelap ini. Sekalipun seseorang memiliki kemampuan clairvoyance, ia tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali dan hanya dapat melihat samar-samar area gelap. Tidak diragukan lagi bahwa lembah pemakaman prajurit ada di bawah. Dengan tanda Wu di depan, Xiao Chen dan Bai Qi berada di belakang, turun perlahan, ingin masuk lebih dalam ke lembah. Ci. Pada saat ini, suara terobosan udara terdengar, dan serangkaian sinar pedang yang mengerikan menembus langit dan bumi. Aura pembunuh yang tak berujung membuat Bai Qi yang merupakan setengah leluhur berubah warna. Xiao Chen dan Bai Qi tersambar petir. Meskipun mereka menghindari sinar pedang yang melesat ke langit, mereka masih terguncang oleh aura pembunuh yang tak terlihat dan darah mereka mendidih. Mereka merasa ingin muntah darah. Itu adalah kekuatan tak kasat mata yang secara langsung mengguncang jiwa orang-orang. Burial Valley memang bukan tempat biasa. Aura pembunuh yang terpancar begitu menindas, bahkan setengah leluhur pun merasa tidak nyaman. Untung saja aku tidak terkena energi pedang itu, kalau tidak pasti akan sangat menyakitkan. Xiao Chen masih ketakutan. Tanda seni bela diri tampaknya juga merasakan bahayanya. Dia menunggu hingga semua sinar pedang meredup sebelum memimpin jalan dan mendarat di tebing lembah, tidak turun lagi dengan mudah. Ini adalah area yang mirip dengan gunung berapi raksasa. Yang disebut lembah prajurit terkubur adalah area di dalam kawah, yang tidak memiliki dasar. Jangan terbang, konon katanya. Meski kau punya kekuatan tempur yang tak tertandingi, kau akan tertusuk aura pembunuh jika kau ingin terbang ke dasar lembah. Setelah berkata demikian, Wu Xin berjalan menyusuri kawah besar itu. Di dalam kawah, ada lingkaran jalan berliku yang mengarah ke dasar lembah. Mereka berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang lorong yang diukir di dinding lembah yang curam, dengan pikiran yang sangat terkonsentrasi dan waspada terhadap bahaya yang tersembunyi. Bang! Pada saat ini, sebuah bayangan hitam muncul dan menamparkan tubuh Wu Xin, mengguncang tebing di sekitarnya dan membuat suara gemuruh. Lembah prajurit yang terkubur dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, dan bebatuan di sekitarnya sulit dipecahkan dan hampir tak tergoyahkan. Fakta bahwa bayangan hitam ini dapat menimbulkan suara seperti itu sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Tanda Wu bersinar terang, memancarkan energi pedang yang luar biasa tajam, yang seketika membuat bayangan hitam itu melayang, lalu hancur berkeping-keping di tebing.
Ternyata itu adalah bola energi yin, yang setelah melalui jangka waktu panjang, mengembun menjadi tubuh nyata. Anda harus berhati-hati, di sini sangat berbahaya. Segel seni bela diri memperingatkan. Hanya dia saja sekarang. Jika itu Xiao Chen dan Bai Qi, mereka mungkin akan sangat bingung dan bahkan mungkin terluka. Dan kita baru saja memasuki tepi lembah. Kita masih jauh dari dasar, dan kedepannya pasti akan lebih berbahaya. Degup, degup, degup. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri yang bergema dalam kegelapan. Selain itu, lembah luas itu sunyi senyap dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dirasakan. Kami menyusuri jalan pegunungan yang berkelok-kelok, di dalam gunung berapi raksasa itu selama lebih dari 10 lingkaran, dan turun sejauh lebih dari 10 mil, tetapi dasar lembah itu masih jauh. Boom! Pada saat ini, seekor monster besar tiba-tiba melompat keluar dari jalan di depan, menggelengkan kepala dan ekornya, dan bergegas menuju tanda seni bela diri. Pada saat yang sama, dua bayangan gelap muncul di belakang Xiao Chen dan Bai Qi dan menyerang mereka. Xiao Chen buru-buru menggoyangkan pedangnya untuk melawan musuh. Cahaya dingin menyambar di mana-mana, dan 27 pedang melesat ke segala arah, menghalangi bayangan hitam. Bai Qi bahkan mengeluarkan raungan rendah, dan semangat bertarung muncul di sekitarnya, menjebak bayangan hitam yang menyerangnya. Bayangan hitam itu sepenuhnya terbentuk oleh energi yin di tempat ini. Meskipun bukan setengah leluhur, kekuatan yang dimilikinya tidak kalah dengan setengah leluhur. Setiap kali telapak tangan ditepuk, batu-batu di sekitarnya pun ikut bergetar. Kita harus tahu bahwa bahkan setengah leluhur pun sulit untuk mengguncang lembah misterius ini, jadi dapat dibayangkan betapa kuatnya bayangan hitam itu. Raungan, binatang raksasa di depan meraung. Segel bela diri itu melepaskan cahaya hijau yang langsung menghantam binatang raksasa yang menghalangi jalan di depan. Itu adalah binatang raksasa dengan 3 kepala. Tampaknya ia tahu bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap segel seni bela diri, lalu ia menerkam ke arah Xiao Chen tanpa bersuara. Klang! Cakar besar, sebesar batu giling, mencengkeram tubuh Xiao Chen, meninggalkan serangkaian percikan mengerikan di baju besi gelapnya. Dia jelas memiliki kekuatan seorang semi-leluhur. Pada saat ini, Xiao Chen telah melepaskan diri dari bayangan hitam yang menyerangnya pertama kali, berbalik, dan menebas binatang raksasa itu dengan pedangnya. Bai Qi juga mengalahkan lawannya dan datang membantunya. Jangan pedulikan itu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tanda seni bela diri, berkata, ini adalah jiwa dari senjata dewa yang jatuh, yang telah dipadatkan kembali. Mereka sangat tidak stabil. Setelah beberapa kali bertabrakan, mereka akan membusuk dengan sendirinya dalam waktu singkat. Xiao Chen dan Bai Qi mundur dengan hati-hati, dan benar saja, binatang berkepala 3 itu ambruk di depan dinding batu dengan suara, bang. Bahaya sesungguhnya ada di depan, jadi kalian sebaiknya berhati-hati. Mengikuti jalan batu terjal yang mengelilingi dinding bagian dalam lembah, mereka turun 7 atau 8 mil lagi, masih jauh dari dasar lembah. Pada saat ini, cahaya pedang yang dingin dan menakutkan tiba-tiba meledak dan menebas ke arah 3 orang itu, menyilaukan seperti pelangi ilahi. Tempat ini penuh dengan kekuatan misterius. Kekuatan Half Ancestor tidak dapat ditampilkan. Itu bukan lagi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Fakta bahwa ia dapat menampilkan cahaya pedang seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya ia. Pasti sekuat Half Ancestor. Bahkan seorang master setingkat semi-leluhur pun bisa saja dagingnya tertusuk jika ia tidak berhati-hati. Xiao Chen dan Bai Qi sangat rasakan bahaya pedang itu, sungguh mengerikan dan mengerikan. Tanda seni bela diri itu melesat maju, memancarkan cahaya hijau terang,
menghalangi cahaya pedang yang tajam. Cahaya pedang terbagi menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan dalam sekejap berubah menjadi ribuan sinar. Garis-garisnya menyilaukan dan menakutkan, hampir seperti setan. Murid-murid Xiao Chen dan Bai Qi mencari dengan cepat, kekuatan semacam ini pasti dapat memotong-motong setengah leluhur menjadi beberapa bagian. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menangkis ratusan sinar pedang. Wu Ziyin juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di bawah tekanannya, begitu banyak sinar pedang yang mengerikan akan tetap meletus. Jika berada di dunia luar, kekuatan semacam itu akan cukup untuk menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung. Saya takut sebuah benua akan tenggelam karenanya. Hancurkan itu. Tanda Wu berubah menjadi cahaya hijau, menutupi langit dan bumi, dan menutupi semuanya sekaligus. Dengan cara ini, ratusan ribu sinar pedang lenyap sepenuhnya dengan ledakan keras. Sosok gelap yang memegang pedang itu menghilang menjadi asap dan sepenuhnya lenyap dalam kegelapan. Dengan bunyi, klang, terdengarlah suara benda berat jatuh ke tanah. Itu adalah pedang tajam yang dipegang bayangan hitam yang jatuh ke tanah. Xiao Chen dan Bai Qi segera berjalan mendekat untuk melihat senjata ajaib apa itu. Namun, ketika mereka mendekat, mereka terkejut. Itu sama sekali bukan pedang yang utuh. Badan pedang itu telah rusak sejak lama, yang tersisa hanyalah gagangnya yang compang-camping. Saya tidak tahu dari jenis pohon apa patung itu diukir. Walau sudah hampir busuk, masih saja berat. Cahaya pedang yang mengerikan tadi terpancar darinya. Jika tidak dihancurkan, ini akan menjadi senjata suci yang tak terbayangkan. Aku khawatir ini setidaknya akan menjadi pedang suci tingkat 8 atau 9 dari alam semi leluhur. Bai Qi membuat kesimpulan seperti itu. Ini adalah lembah prajurit yang terkubur, jadi tentu saja ada banyak benda suci di sana. Wu Ziyinji berkata, apa yang terjadi tadi hanyalah energi pedang yang disapu oleh jiwa prajurit yang tersisa dari pedang ajaib. Jika masih utuh, itu akan jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Petik 2. Kita mungkin bisa menemukan satu atau dua senjata suci. Wu Ziyinji mendengar Xiao Chen mengatakan ini dan segera menyerang tanpa ampun. Jika kamu benar-benar melihat senjata dewa yang utuh, aku sarankan kamu untuk segera melarikan diri, jika tidak, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Mengapa? Bai Qi bertanya. Senjata-senjata suci yang dapat dipertahankan utuh pastilah senjata-senjata suci leluhur. Apakah menurutmu kau dapat mengendalikan senjata-senjata suci leluhur? Ini bukan tempat lain, ini adalah lembah senjata terkubur. Ada banyak jiwa dan roh prajurit abadi, banyak dari mereka memiliki kesadaran diri. Senjata-senjata suci leluhur digabungkan dengan mereka, yang setara dengan memiliki jiwa mereka sendiri. Xiao Chen dan Bai Qi keduanya terkesiap. Senjata dewa leluhur yang memiliki jiwanya sendiri, bukankah itu sebanding dengan dewa leluhur? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka taklukkan sama sekali. Bahkan jika mereka bertemu dengan tanda seni bela diri, mereka mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tidak mungkin, ada eksistensi tingkat dewa leluhur di sini. Xiao Chen dan Bai Qi keduanya merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika senjata dewa leluhur seperti itu keluar, mereka mungkin akan mati di sini bahkan jika mereka adalah setengah leluhur. Berapa banyak dewa leluhur yang bisa ada di beberapa dunia? Jangan khawatir, keberadaan tingkat itu selalu hanya muncul dalam legenda, tidak semua orang bisa melihatnya. Martial Mark memberi mereka kepastian dan berkata, di lembah pemakaman ini, secara teori tidak akan ada senjata dewa leluhur yang memiliki kesadaran diri. Kalau tidak, bukankah akan ada satu atau dua dewa leluhur lagi di dunia ini? Itu tidak mungkin.
Mendengar dia mengatakan ini, meskipun Xiao Chen dan Bai Qi tahu bahwa situasinya tidak begitu berbahaya, mereka juga merasa sedikit tersesat. Agak disayangkan tidak ada senjata dewa leluhur dengan jiwanya sendiri. Mereka telah turun sepanjang dinding bagian dalam lembah sejauh lebih dari 20 mil, tetapi lembah pemakaman tampaknya tidak ada habisnya. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka berada di dasar lembah yang gelap dan dalam. Saat mereka terus turun, niat membunuh yang dahsyat muncul dari kedalaman lembah, membuat Xiao Chen dan Bai Qi merasa sedikit kedinginan. Napas dingin itu bagaikan pedang tajam yang menekan tulang belakang mereka. Di dalam kegelapan, tampak ada aura pembunuh yang tak ada habisnya yang sedang ditekan, dan tampaknya aura itu akan sewaktu-waktu membubung ke langit dan mencabik-cabik mereka. Masalah akan datang. Pada saat ini, tanda seni bela diri tiba-tiba menjadi sangat serius, mengingatkan Xiao Chen dan Bai Qi serta meminta mereka untuk mundur. Samar-samar, Xiao Chen merasakan niat membunuh. Meski sangat samar, namun langsung menusuk tulangnya. Cuacanya sangat dingin, mencekam dan mengerikan. Ketuk, ketuk, ketuk. Tak lama kemudian, sesosok tubuh tinggi melangkah maju selangkah demi selangkah dari kejauhan di sepanjang jalan berbatu. Langkah kakinya menimbulkan bunyi nyaring di tanah, seolah-olah dia mengenakan sepasang sepatu kaca. Di tangannya terdapat tombak yang panjangnya 10 kaki dan tampaknya mampu menembus langit, memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. Ia bersikap tenang dan kalem, seakan-akan segalanya terkendali. Meskipun dia ada di bawah, dia tampak sedang melihat ke bawah ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi cahaya ilahi di matanya lebih tajam dan lebih mengerikan daripada energi pedang. Panjangnya beberapa kaki dan mencabik-cabik ruang di depannya menjadi kekacauan. Xiao Chen dan Bai Qi keduanya sangat terkejut. Jika orang ini bukan jiwa yang tersisa dan memiliki kekuatan tempur yang berkelanjutan, dia mungkin akan sangat menakutkan. Setidaknya, dia harus menjadi semi-leluhur tingkat ke-9. Boom! Dia memegang tombak di satu tangan dan menusukkannya ke depan, langsung mengubah kekosongan di depan Wu Xin menjadi kekacauan. Aura kehancuran meletus. Cahaya yang menyilaukan itu menyebabkan mata Xiao Chen dan Bai Qi terasa sangat sakit, air mata dan darah mengalir keluar. Kekuatan yang mengerikan itu sangatlah luar biasa. Tanda seni bela diri bukanlah dewa leluhur yang sebenarnya. Meskipun kuat, kekuatannya juga berada pada tingkat ke-9 dewa semi leluhur, dan tidak lebih kuat dari pengguna tombak di pihak lawan. Cahaya hijau itu menyilaukan, bersinar terus-menerus, mengembun menjadi bentuk yang tulus dan baik hati. Tanda seni bela diri itu mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan kekacauan dan menghadapi tombak itu secara langsung. Xiao Chen dan Bai Qi mundur dengan cepat. Orang kuat di alam setengah leluhur tingkat ke-9 bukanlah seseorang yang bisa dilawan sama sekali. Jika mereka maju, mereka hanya akan mati. Sosok tinggi itu sangat kuat, dan tombak di tangannya membelah langit, mengubah segalanya menjadi kekacauan. Seorang leluhur setengah tingkat 9 dapat dengan mudah membantai pria kuat yang baru saja memasuki alam leluhur setengah. Bai Qi tampak sangat serius. Tanda, Bang, Wu benar-benar tersapu oleh Zhang Ge, dan seberkas cahaya hampir merobek tubuhnya yang terkondensasi oleh cahaya hijau. Daerah itu berguncang hebat dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Mark of Martial Arts tampak sangat terkejut dan berkata dengan suara lirih, "Benarkah?" Chaos War Spear. Buk, buk, buk. Sosok tinggi itu melangkah maju perlahan tapi tegas tanpa kata-kata, membuat setengah leluhur Sep. RT Xiao Chen dan Bai Qi merasa tercekik. Mundur sejauh mungkin. Tanda seni bela diri berteriak pada Xiao Chen dan Bai Qi.
Xiao Chen dan Bai Qi menyadari keseriusan situasi dan mundur dengan cepat dan tegas. Pada saat yang sama, perang brutal pecah. Bola cahaya kacau dan bola cahaya hijau saling terjalin, bergerak cepat di jalan berbatu di dinding bagian dalam lembah. Dinding lembah, yang bahkan sulit ditembus oleh seorang leluhur setengah, terus hancur, runtuh, dan jatuh saat dua bola cahaya yang terjerat itu bergulir lewat, dan suara gemuruh terus terdengar. Samar-samar terlihat sesosok tubuh dalam cahaya hijau yang terus-menerus mengayunkan tinjunya, mencabik-cabik langit dan bumi, lalu meletuskan semangat juang yang tiada taraf. Dan dalam cahaya yang kacau itu, sebuah tombak diayunkan melintasi langit, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, menghancurkan waktu dan ruang, dan mustahil untuk menolaknya sama sekali. Xiao Chen dan Bai Qi keduanya terkejut. Di lembah misterius ini, kekuatan semi leluhur tidak dapat ditampilkan. Kedua bola cahaya itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka. Pada saat ini, puluhan orang yang sangat kuat datang ke gerbang dunia lembah pemakaman. Mereka semua datang dari jarak puluhan ribu mil. Di seberang mereka ada ruang yang teramat gelap. Di depan kami, tidak ada cahaya di gerbang misterius menuju dunia, hanya kegelapan, yang membuat orang merasa menyeramkan. Pada saat itulah kepala terbesar yang sebesar puluhan gunung itu perlahan memudar dan berangsur-angsur menghilang di dunia gelap. Puluhan orang kuat melihat bahwa pintu dunia perlahan tertutup. Mereka sangat ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus segera masuk. Akhirnya, seseorang menggertakkan giginya dan terbang ke lembah prajurit yang terkubur. Jika ada yang memimpin, tentu saja yang lain akan mengikuti, dan beberapa tokoh penting pun menyerbu masuk. Bang! Setelah pertarungan yang panjang, tanda bela diri dan sosok tinggi yang memegang tombak akhirnya terpisah, dan lembah pun berguncang. Kemanapun tombak sepanjang 10 kaki itu lewat, semuanya berubah menjadi kekacauan, tetapi pada saat ini, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke kedalaman kegelapan tak berujung, dan menghilang. Xiao Chen dan Bai Qi bergegas mendekat, dan merasa lega ketika mereka melihat bahwa cahaya tanda bela diri tidak melemah. Hal-hal telah melampaui ekspektasiku. Tombak perang kekacauan masih ada di dunia ini. Meskipun rusak, itu adalah senjata suci leluhur. Jika digabungkan dengan jiwa senjata lain yang memiliki kesadaran diri, itu setara dengan orang kuat di alam semi leluhur tingkat ke-9. Segel seni bela diri tampak khawatir dan berkata, "Ini sangat menakutkan. Ini tidak biasa. Kau tahu, kita belum mencapai dasar lembah senjata terkubur. Aku khawatir mungkin benar-benar ada senjata suci leluhur yang masih utuh dengan jiwanya sendiri." Mendengar ini, Xiao Chen dan Bai Qi juga merasakan niat membunuh yang tak terlihat. Tampaknya benar-benar ada senjata dewa leluhur yang tak tertandingi yang terkubur di dasar lembah senjata terkubur. Aura pembunuh yang tak kasat mata membuat mereka merasakan semburan hawa dingin yang menggigit. Apakah kau baru saja menghancurkan kesadaran pada tombak kekacauan? Xiao Chen bertanya. Tidak, ia mundur dengan sendirinya. Tanda seni bela diri menjawab, lalu berkata, jangan pergi lebih jauh lagi, tunggu di sini. Setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin akan ada perubahan yang mengejutkan di lembah pemakaman. Saat itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu. Setengah leluhur yang bermartabat sebenarnya membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Harus dikatakan bahwa lembah pemakaman terlalu berbahaya, bahkan tanda seni bela diri tidak yakin tentang hal itu. Xiao Chen dan Bai Qi berdiri di sana cukup lama, menyaksikan jejak seni bela diri itu berangsur-angsur memudar. Ayah ingin pergi dan melihatnya. Bai Qi berkata demikian, lalu melangkah maju dan menghilang dalam kegelapan.
Xiao Chen terdiam cukup lama, namun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan. Sebab, samar-samar, dia merasa ada sesuatu di bawahnya yang menarik perhatiannya. Hah! Setelah turun lebih dari 10 mil, Xiao Chen terkejut melihat percabangan jalan di depannya. Totalnya ada 9 jalan, masing-masing berkelok-kelok hingga ke lembah di bawahnya. Saya harus mengatakan bahwa lembah prajurit yang terkubur ini benar-benar terlalu besar dan tak terbatas. Segera setelah 9 percabangan jalan terbelah, mereka tidak dapat lagi terlihat satu sama lain. Xiao Chen melihat dan langsung memilih jalan ke-9, berjalan menyusuri jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Dari awal hingga sekarang, Xiao Chen telah pergi lebih dari 30 mil ke dalam lembah. Setelah berangkat sendirian di jalan berliku ke-9, tidak ada bahaya yang muncul. Namun, jalan ini begitu sepi dan di luar akal sehat. Tidak ada gejolak aura pembunuh, tidak ada manifestasi semangat prajurit, dan keheningan itu nyaris menakutkan. Bahkan suara langkah kaki Xiao Chen sendiri pun menghilang. Keheningan di sini begitu menghancurkan sehingga bahkan seseorang sekuat Xiao Chen masih merasa kesepian dan tercekik. Diam-diam dan tanpa suara, Xiao Chen tampaknya telah memulai perjalanan yang tak berujung dan tidak ada jalan kembali. Jalan ke-9, yang juga merupakan jalan terakhir, dapat disebut sebagai akhir dari jalan. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara alam tiba-tiba terdengar di jalan ke-9 yang sunyi senyap, setiap orang memilih jalannya sendiri. Karena kamu telah memilih ujung jalan, itu berarti kamu akan mati. Pada saat yang sama, di kejauhan, titik-titik cahaya bersinar. Bayangan yang indah dan jernih, dikelilingi cahaya kabur, berjalan ke arah kami dengan anggun dan lincah. Bab 482, Senjata Ajaib. Burial Valley sangat gelap, dan Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Titik-titik cahaya di depan membuat area itu tampak pucat dan kabur, dan sosok cantik itu tampak halus dan indah, seolah terbang perlahan dari langit. Wanita itu tidak hanya memiliki suara yang indah, bagaikan suara alam, tetapi postur tubuhnya juga sangat anggun, halus dan lembut, memperlihatkan temperamen yang tidak lazim di dunia ini. Namun, Xiao Chen sedang tidak berminat untuk menghargai kelincahan dan keindahan tersebut saat ini. Apa yang dirasakannya adalah tekanan yang tidak terlihat. Meskipun tidak ada energi besar dan tidak ada rasa keilahian mengerikan yang menyelimutinya, dia tetap merasakan bahaya yang kuat. Bang! Tanpa peringatan apapun, kekosongan di depan Xiao Chen runtuh. Cahaya pedang sangat dingin, aura pembunuh yang dingin mengguncang langit, dan cahaya tajam meledak, langsung menuju tenggorokan Xiao Chen. Bang! Xiao Chen terlempar di tempat. Bahkan dengan Dark Iron Armor yang melindungi tubuhnya dan cahaya pohon suci berwarna-warni yang melindungi kepalanya, dia masih sangat terguncang. Dia terbang beberapa mil jauhnya dan menabrak tebing dengan keras, hampir jatuh langsung ke lembah pemakaman yang tak berdasar. Melangkah ke jalan ke-9 berarti akhir kehidupan. Suara wanita itu sangat enak didengar, tetapi tidak diragukan lagi suaranya sangat menakutkan saat itu, karena ia sedang mengumumkan kematian. Xiao Chen melompat dan berdiri di jalan setapak pegunungan di dinding bagian dalam lembah lagi. Dia mendorong keterampilan mendalamnya hingga ke titik ekstrim. Bayangan 6 prasasti surgawi muncul dan menghalangi di depannya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Wanita di depan tampak sedikit terkejut dan berhenti menyerang. Pada saat yang sama, 27 pedang muncul, bersinar terang, dan melayang di sekitar Xiao Chen, yang langsung membuat wanita itu mengeluarkan suara terkejut. Kau sedikit aneh. Karena kau telah mengumpulkan begitu banyak pedang, aku akan memberimu kesempatan. Wanita itu berhenti sejenak dan berkata,
tinggalkan semua pedang itu dan pergilah. Aku akan membiarkanmu pergi dan tidak akan pernah menghentikanku. Kau membuatnya terdengar begitu mudah, seolah-olah aku datang ke sini khusus untuk memberimu pedang. Bagaimana bisa begitu murah? Xiao Chen tampak tidak ramah. Meskipun dia tahu pihak lain sangat kuat, mustahil baginya untuk menyerahkan pedangnya. Kalian harus menyadari hal ini saat memasuki lembah prajurit terkubur. Ini adalah tempat tidur senjata-senjata suci. Semua senjata suci akan dibebaskan di sini dan dipisahkan dari pemilik aslinya. Nada bicara wanita itu masih tenang, dan suaranya jelas dan menyenangkan saat dia berkata, "Aku tidak mengirimkan tubuh asliku untuk membunuhmu. Sekarang hanya seberkas pikiran ilahi yang telah datang. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, maka kamu akan hancur baik secara fisik maupun spiritual." Xiao Chen terkejut. Wanita di depannya hanya secercah pemikiran ilahi, jadi seberapa kuatkah tubuh aslinya? Sungguh tidak dapat dipercaya. Wanita di depan setidaknya berada di alam semi leluhur tingkat ke-6 atau ke-7. Dan tingkat kultivasinya pasti jauh lebih tinggi daripada dia. Bukankah itu berarti tubuh aslinya telah melangkah ke alam dewa leluhur, atau bahkan mencapai alam dewa leluhur? Hanya ada beberapa dewa leluhur di beberapa dunia, tetapi kemungkinan besar salah satunya akan muncul di lembah pemakaman prajurit ini. Apakah kau ingin melarikan diri? Sudah terlambat. Saat kau membuka pintu menuju dunia, tidak ada jalan kembali. Wanita itu mengatakan hal ini dengan acuh tak acuh dan tenang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh, dan aura beberapa pria kuat mendekat dengan cepat. Itulah orang yang amat kuat yang kemudi. An masuk ke Burial Valley. Dia sekarang telah menyusul Xiao Chen dan berada di jalan yang sama dengannya. Xiao Chen, itu kamu. Raja Kerangka, leluhur yaksa, Suratua, dan malaikat suci berkumpul. Siapa orang itu? Mereka waspada terhadap wanita di depan mereka. Dengan tingkat kekuatan mereka, mereka secara alami merasakan aura berbahaya. Dia adalah makhluk kuat yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-7 alam leluhur. Kita harus bekerja sama untuk menyegelnya, kalau tidak kita semua akan berada dalam bahaya. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dari orang-orang ini dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka secara langsung. Wanita itu terkekeh dan berkata, "Aku hanya setitik kesadaran ilahi. Bahkan jika kalian bergabung untuk menerobos, kalian tidak akan bisa benar-benar lolos dari lembah pemakaman." Beberapa semi leluhur dengan cepat bertukar pandang dan menyerang bersama tanpa ragu-ragu. Yaksa Banzu mengorbankan alam segala sesuatu, yang turun dari langit seperti sangkar dan menindas wanita itu. Pada saat yang sama, Sura Banzu memanggil roh darah yang kekuatannya sebanding dengan Banzu, dan bergabung dengannya, berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan dan menyerbu ke depan. Raja Kerangka memegang tongkat tulang di tangannya, berdiri di dunia tulang yang diciptakannya. Ia menjadi satu dengan kerangka putih raksasa yang terdiri dari makhluk-makhluk tulang yang tak terhitung banyaknya, dan mengayunkan tongkat tulang besar itu ke arah wanita itu. Malaikat suci dikelilingi oleh cahaya ilahi dan melantunkan mantra tanpa suara. Tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan menyambar ke arah wanita itu. Xiao Chen tidak menahan diri. 27 pedang menebas kekosongan dan mencabik ke depan. Pada saat yang sama, 6 prasasti langit mengguncang lembah gelap dan menghantam ke depan dengan keras. Meskipun kelima prajurit tingkat semi leluhur itu tidak dapat menampilkan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan dunia di lembah, mereka tetap sangat menakutkan, mampu menghancurkan semua yang ada di jalan mereka, memusnahkan waktu dan ruang, serta menghancurkan semua rintangan. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, sosok yang cantik jelita dan anggun itu terkekeh dalam cahaya yang kabur, dan tidak tampak kacau sama sekali.
Dia mengangkat tangan putihnya dan perlahan menarik keluar pedang kuno dari belakang. Terdengar suara klang yang keras, bagaikan auman naga atau teriakan burung phoenix, menggema di seluruh lembah, dan tiba-tiba muncul kilatan petir yang terang benderang. Pedang perang. Apa yang ditarik wanita itu sebenarnya adalah sebuah pedang, yang persis sama dengan 27 pedang yang dikendalikan oleh Xiao Chen, tetapi pedang itu tampaknya memiliki kehidupan, seolah-olah telah dibangkitkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan 27 pedang yang dikendalikan oleh Xiao Chen, cahayanya berkali-kali lebih terang, dan auranya bahkan lebih kuat dan luas jangkauannya, seolah-olah bisa bernapas dengan bebas dan memiliki vitalitas yang tak tertandingi. Pedang hidup, dentang, suara pedang perang terdengar, dan cahaya suci yang menyilaukan mengalahkan kekuatan mengerikan yang dikeluarkan oleh 5 tuan yang hadir. Cahaya pedang yang menyilaukan meredam serangan mengerikan mereka. Boom! Bayangan bening dalam cahaya redup itu mengayunkan pedang dan menebas secara diagonal. Cahaya yang cemerlang dan menyilaukan itu menjadi satu-satunya benda di antara langit dan bumi, membuatnya mustahil untuk memandangnya secara langsung, seolah-olah ada selusin matahari yang menyilaukan tergantung di sini. Pada saat ini Xiao Chen tidak bisa melihat apa-apa, lalu terdengar suara ledakan yang keras. Meskipun dia mengenakan pakaian perang besi gelap, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Dia menderita serangan hebat dan terjatuh. Batu-batu besar berguling turun dari dinding lembah. Xiao Chen terjerat dengan banyak batu besar jatuh dari jalan pegunungan ke lembah tanpa dasar. Angin bersiul di telinganya, tetapi dia tidak berani terbang, karena tanda seni bela diri telah memperingatkannya bahwa siapapun yang terbang di lembah prajurit yang terkubur akan tertusuk dan hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang mengerikan. Saat mereka jatuh, cahaya terang di atas menjadi semakin redup, dan segera menghilang, secara tidak langsung menunjukkan kedalaman yang mengerikan dari lembah prajurit yang terkubur. Bang! Pada saat ini, Xiao Chen menabrak dinding tebing, dan kedua lengannya dimasukkan ke dalamnya, untuk sementara mengendalikan tren penurunan. 27 pedang itu tidak diambil oleh wanita itu. Mereka semua muncul di sekelilingnya, dan cahaya menerangi medan di sekelilingnya. Xiao Chen berbalik, melompat, dan kembali ke jalan setapak pegunungan. Aku hanya tidak tahu apakah ini masih akhir ke-9. Wanita itu begitu kuat sehingga dia menjatuhkannya ke lembah hanya dengan satu pukulan. Jika dia benar-benar menghadapinya sendirian, dia mungkin akan mati. Maju atau mundur, sepertinya tidak ada jalan keluar. Begitu Anda membuka pintu menuju dunia, tidak ada jalan kembali. Xiao Chen mengambil waktu sejenak untuk mengatur pernafasannya, membiarkan tubuhnya yang terluka pulih ke kondisi terbaiknya, dan kemudian memilih untuk melanjutkan. Tidak diragukan lagi, tempat ini dekat dengan dasar lembah. Meski sunyi, kita bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, semacam tekanan halus. Senjata dewa leluhur. Pasti ada senjata dewa leluhur yang sangat mengerikan di lembah pemakaman. Kelihatannya itu bukan dipancarkan oleh pedang, melainkan senjata dewa leluhur yang lain. Saya khawatir hal itu benar-benar telah melampaui ekspektasi Mark of Martial Arts. Sangat mungkin bahwa senjata leluhur yang penuh jiwa yang sebanding dengan dewa leluhur telah lahir di bawah. Ketika Xiao Chen berjalan beberapa mil, jalan di depannya terhalang. Sebuah kerangka putih berdiri dari tanah dengan terhuyung-huyung, memegang pedang panjang patah di tangannya. Hampir busuk, tetapi penuh aura pembunuh. Tidak diragukan lagi bahwa kerangka putih itu didominasi oleh jiwa prajurit. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tempat ini sangat aneh. Banyak jiwa prajurit telah mengembangkan kemauan mereka sendiri. Itu sangat menakutkan. Dengan kilatan cahaya putih,
kerangka seputih salju itu melesat cepat dan menebas leher Xiao Chen. Cahaya bilah pedang itu bagaikan sungai yang mengalir deras, mengalir tiada henti dan dingin menusuk tulang. Dang! Xiao Chen menggunakan pedangnya untuk mematahkan cahaya bilah pedang itu dan bergegas menyerbu. Dengan satu ayunan pedang, dia memotong kerangka itu menjadi dua. Beberapa pedang menekan pedang panjang yang busuk itu secara bersamaan. Bang! Kerangka putih itu jatuh ke tanah dengan punggungnya menghadap ke langit, dan pedang panjang di tangannya juga jatuh ke tanah. Ini adalah pedang yang hampir busuk dengan hanya tersisa potongan patah sepanjang setengah kaki. Akan tetapi, ia masih menunjukkan momentum seperti itu sekarang. Kekuatan pedang itu sebanding dengan kekuatan setengah leluhur. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama, kalau tidak Xiao Chen harus membayar harga yang mahal. Dapat disimpulkan bahwa jika pedang ini tidak utuh, itu pasti akan menjadi harta karun di antara harta karun spiritual tingkat setengah leluhur. Retak. Mendengar suara seperti itu, Xiao Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia tahu bahwa dia dalam masalah. Di depan kami, 7 atau 8 bayangan gelap berdiri dari jalan pegunungan dan mendekat ke sini selangkah demi selangkah. Xiao Chen mempercepat langkahnya dan menyerbu ke depan, mengumpulkan 27 pedang dan menebas bayangan hitam di depan. Bang! Tabrakan hebat, kekuatannya cukup untuk menandinginya. Akan tetapi, bayangan hitam itu hanyalah jiwa seorang prajurit, dan sangat tidak stabil. Ia hanya dapat melancarkan satu serangan saja, lalu runtuh, memerlukan waktu lama untuk berkumpul kembali. Xiao Chen berhasil melancarkan serangannya dan segera mundur, dengan beberapa bayangan gelap di belakangnya mengejarnya dari dekat. Lagi pula, jalan pegunungan itu sempit. Xiao Chen menemukan kesempatan, memusatkan seluruh kekuatannya sekali lagi, melancarkan serangan dahsyat, dan sekali lagi membubarkan jiwa prajurit. 1 jam kemudian, Xiao Chen kelelahan. Setelah mengalahkan 5 atau 6 jiwa prajurit, dia akhirnya melewati area ini sepenuhnya. Akhirnya mendekati dasar lembah, dia melihat ke bawah dengan mata dewanya dan menemukan bahwa jaraknya tidak lebih dari belasan mil. Namun, ada kekuatan misterius yang menyelimuti dasar, dan hanya garis samar yang bisa dilihat, dan tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Tetapi pada saat inilah bahaya sesungguhnya muncul. Xiao Chen mendengar serangkaian suara mendengung di telinganya, seperti kepakan sayap serangga terbang, yang terdengar sangat tiba-tiba di lembah yang awalnya sunyi dan mati ini. Kemudian, dia merasa ngeri, sebuah cahaya menyilaukan muncul dalam penglihatannya, dan cahaya pedang melesat ke arahnya seperti hujan meteor. Itu hujan pisau. Deretan pisau terbang yang mempesona semuanya bergetar, menerobos kehampaan dan menyerbu ke depan dalam sekejap mata. Setiap pisau terbang hanya sepanjang telapak tangan, dan masing-masingnya bening dan hampir transparan. Pisau itu sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Keenam tablet surgawi yang dipukul Xiao Chen semuanya tertembus dan hancur. 27 pedang melesat maju, menimbulkan suara berdenting di tengah hujan pedang. Tabrakan dahsyat terjadi, semburan bunga api, cahaya warna-warni, dan energi mengerikan berkecamuk di mana-mana. Dang-dang, hujan pisau itu begitu lebat sehingga pedang tidak dapat mencegat semuanya. Mereka menyerbu ke arah Xiao Chen, melewati tirai cahaya di depannya, dan semuanya menebas baju besi gelap itu, menimbulkan ledakan getaran logam yang mengerikan. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Dark Iron Battle Suit berubah bentuk, namun untungnya gagal menembusnya. Setelan pertempuran itu memancarkan cahaya hitam, dan masih dapat dengan cepat pulih pada saat deformasi. Meski begitu, Xiao Chen menderita kerusakan berat. Xiao Chen mundur dengan cepat, tetapi hujan pedang malah semakin cepat. Bas!
Getaran logam terdengar, dan hujan pisau yang lebat meluncurkan gelombang serangan kedua, yang dapat menembus pisau terbang Banzu sepenuhnya. Jika bukan karena besi hitam di tubuhnya, Xiao Chen mungkin akan berubah menjadi saringan, dengan luka transparan di sekujur tubuhnya. Hujan pedang ini benar-benar tidak dapat dihentikan dan di luar dugaannya. Bahkan setengah leluhur tingkat ke-6 harus mundur saat berhadapan dengan hujan pedang yang mengerikan ini. Ci. Pada saat ini, cahaya pedang yang menggetarkan tiba-tiba meledak dari dasar lembah yang gelap, membentang sejauh puluhan mil, menyerbu dari bawah, menyilaukan dan dingin. Samar-samar terlihat sebuah bola cahaya hijau bertarung sengit dengan cahaya pedang. Itu adalah tanda Wu. Dia telah mencapai dasar lembah dan melawan entitas kuat yang tidak dikenal. Bas! Hujan pisau bergetar, lalu menghilang dalam sekejap, benar-benar mengalir kembali ke kedalaman lembah. Xiao Chen sekarang terjebak dalam dilema. Dasar lembah itu pasti sangat berbahaya, tetapi tidak mungkin untuk mundur karena pintu menuju dunia pasti telah ditutup saat ini. Terlebih lagi, wanita misterius yang muncul sebelumnya mengawasi pedangnya dan tidak membiarkannya lolos. Memang ada sesuatu yang dalam di lembah itu yang menariknya, dan pada saat itu perasaan itu menjadi makin jelas. Xiao Chen akhirnya menggertakkan giginya dan mulai bergerak maju lagi. Kali ini dia tidak menemui rintangan apapun, tidak ada roh prajurit yang keluar untuk menyerangnya, dan dia berhasil mencapai dasar lembah yang gelap. Kau juga di sini. Sosok Baiki muncul dalam kegelapan. Tidak diketahui dari jalan pegunungan mana dia turun. Baju sirahnya compang camping, rambut hitamnya acak-acakan, dan dia tampak sangat malu. Di sini sangat berbahaya, kau harus, tiba-tiba ekspresi Baiki berubah tiba-tiba dan dia berteriak, hati-hati. Seekor hewan kecil yang tampak seperti tupai berlari ke arah Xiao Chen, dan hal inilah yang membuat Baiki berubah warna. Xiao Chen menebas pedangnya secara miring. Dengan suara keras, Squirrel Fly berguling keluar, memperlihatkan wujud aslinya, dengan ujung pisau yang bersinar dengan cahaya dingin. Itu adalah prajurit sisa. Ujung pisau seukuran telapak tangan itu tampaknya memiliki roh. Ia berubah menjadi seekor tupai dan terbang cepat, menghilang dalam kegelapan. Lembah ini sangat mengerikan. Bahkan senjata yang rusak pun tampaknya telah berubah menjadi roh. Kalian harus berhati-hati, terutama senjata yang telah berubah menjadi binatang. Itu yang paling berbahaya. Baiki mengingatkan. Xiao Chen tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan karena ia mendapati binatang buas muncul di sekitarnya dari waktu ke waktu. Tidak jauh dari mereka, dua ular hitam setebal pergelangan tangan tengah menatap mereka, dan di sisi lain, seekor naga bumi sepanjang 1 meter juga menatap mereka dengan mata dingin. Ada beberapa serigala liar agak jauh, mata mereka bersinar hijau, menatap mereka dengan muram. Di kejauhan sana, berdiri seekor raksasa yang tampak seperti Tyrannosaurus Rex, memancarkan aura tragis yang tampaknya mampu menghancurkan dunia, berdiri dengan ganas dalam kegelapan. Tidak dapat diceritakan berapa banyak senjata suci yang ada di lembah besar ini. Terdengar suara "ci" yang menembus udara, dan dua ular hitam setebal pergelangan tangan di dekatnya tiba-tiba melompat dan menyerang, menusuk ke arah Xiao Chen dan Baiki masing-masing seperti dua baut kilat hitam. Xiao Chen dan Baiki masing-masing menampilkan kekuatan sihir mereka, dan monumen langit 6 sisi dihancurkan dengan mudah. Seekor ular hitam raksasa terhempas di tempat, dan Baiki pun menghantam ular hitam raksasa lainnya dengan semangat juangnya yang mendominasi. Dua getaran logam, dang-dang terdengar, dan dua ular hitam itu berubah menjadi dua tombak hitam, memancarkan cahaya dingin, dan dimasukkan ke tanah tidak jauh dari sana. Kemudian,
Ia dengan cepat berubah menjadi bentuk ular dan menghilang dalam kegelapan. Aneh sekali, senjata ajaib ini telah menjadi roh. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Hati-hati, sepertinya kita dalam bahaya. Bai Qi memperingatkan. Tak jauh dari situ, beberapa serigala liar perlahan mendekat. Aku jadi penasaran, senjata ajaib apa itu? Di kejauhan, beberapa monster raksasa yang menyerupai Tyrannosaurus Rex meledak dengan aura pembunuh yang brutal dan perlahan bergerak ke arah ini. Serigala liar masih baik-baik saja, kemungkinan besar itu adalah harta spiritual semi-leluhur, tetapi Tyrannosaurus yang besar sulit dikatakan. Niat membunuhnya sangat menakutkan sehingga kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa senjata dewa leluhur, dan ia memiliki kesadaran spiritual. Hindari orang-orang besar itu dan mendekatlah padaku. Pada saat ini, segel leluhur bela diri mengeluarkan suara. Saat itu, dia agak kewalahan saat dia berubah wujud menjadi cahaya hijau berbentuk manusia dan bertarung sengit dengan lawan yang kuat. Di dalam kegelapan, karena kecepatan geraknya yang tinggi, ia berubah menjadi sebuah bola cahaya besar yang menyilaukan, dan aura pembunuh membumbung tinggi ke angkasa. Xiao Chen terkejut. Dia menggunakan mata dewanya untuk mengamati dan menemukan bahwa musuh martial Mark sebenarnya adalah dua orang. Salah satu di antara mereka tak lain adalah lelaki jangkung yang memegang tombak yang muncul sebelumnya. Pada saat ini, tombak kekacauan di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segala sesuatu berubah menjadi kekacauan dimanapun ia lewat, menghancurkan segalanya dengan mudah. Kekuatannya sebanding dengan setengah leluhur surga ke-9. Jika berada di dunia luar, kekuatan semacam ini pasti dapat menenggelamkan sebuah benua. Namun, sulit untuk menunjukkan kekuatan ini di lembah. Orang lainnya adalah seorang wanita misterius yang pernah menyerang Xiao Chen sebelumnya. Dia memegang pedang di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, kekosongan itu pun hancur. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan kekuatannya sebanding dengan setengah leluhur surga ke-9. Tanda seni bela diri mengalami dampak yang hebat, dan sangat sulit untuk melawan dua orang sendirian. Dia berteriak, "Kalian junior, kalian bahkan tidak mengakui saya sebagai senior. Ini keterlaluan." Bum bum bum. Bumi berguncang, dan beberapa monster besar berbentuk seperti Tyrannosaurus Rex perlahan mendekat. Aura brutal dan niat membunuh yang dingin tak tersamarkan. Xiao Chen dan Bai Qi saling memandang. Mereka telah merasakan bahwa kekuatan semacam ini berada di luar kemampuan mereka untuk melawan. Bas! Suara kepakan sayap terdengar lagi, dan segerombolan kelabang terbang melintas di angkasa. Semuanya menampakkan wajah-wajah yang ganas, dan aura pembunuh yang dingin sangat menindas. Xiao Chen terkejut, karena ia menyadari bahwa itu adalah hujan pisau terbang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Kalian berdua bergegaslah ke tengah lembah, kalau tidak, kalian akan kesulitan bertahan hidup jika tetap di sini. Wu Ziyinji berteriak pada mereka. Tidak masalah kemana kau melarikan diri. Pria yang memegang tombak kekacauan itu mencibir, dan tiba-tiba sebagian besar kehampaan hancur, berubah menjadi kekacauan. Wanita yang memegang pedang itu juga terkekeh dan berkata, akan lebih menarik lagi jika roh prajurit lainnya terbangun. Apakah kalian berdua benar-benar berpura-pura tidak mengenalku? Mark of Martial Arts berteriak dengan marah. Kecuali kau kembali ke asalmu dan biarkan kami melihatnya. Pria dan wanita itu tidak santai sama sekali. Xiao Chen dan Bai Qi sudah bergegas menuju ke kedalaman lembah. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga tak seorang pun tahu berapa mil mereka telah berlari. Kami melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan hampir bertemu monster brutal beberapa kali. Sialan!
Banyak sekali jiwa prajurit di lembah ini yang mengejar kita. Baiki tampak serius, namun tidak berani melambat. Di belakang mereka terdapat bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dari pika kecil hingga Tyrannosaurus Rex besar, dan bahkan binatang aneh sebesar gunung. Mereka berkumpul menjadi satu dalam gumpalan hitam, membentuk niat membunuh yang brutal yang bahkan membuat setengah leluhur pun gemetar. Aohou! Dengan suara gemuruh yang mengagetkan, seekor Tyrannosaurus Rex menyerbu sambil memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Tabrakan brutal, bumi berguncang, lembah tampak berguncang, dan aura pembunuh ada di mana-mana. Ini adalah serangan yang tiba-tiba. Xiao Chen dan Baiki tidak menyadarinya sebelumnya. Itu datangnya dari samping. Rasanya seperti tembok kota setinggi langit runtuh dan menghantam mereka berdua. Ledakan. Sebelum mereka mendekat, cahaya yang menakutkan itu meniup mereka berdua menjauh. Lalu Tyrannosaurus yang besar itu menerjang dan tubuhnya yang megah menghantam mereka berdua. Xiao Chen dan Baiki merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuh mereka, seolah-olah semua tulang di tubuh mereka patah. Kekuatan dahsyat seperti itu benar-benar tak tertahankan. Xiao Chen sedikit lebih baik, karena dia dilindungi oleh Ancestral God Battle Suit, dan dia hanya memuntahkan beberapa suap darah. Wajah Baiki menjadi pucat, tulang dadanya ambruk, dan dia harus terus-menerus mengalirkan kekuatan sucinya untuk terus bergerak maju. Boom! Gunung-gunung berguncang dan bumi bergetar, dan Tyrannosaurus Rex yang besar itu jatuh lagi. Xiao Chen dan Baiki melarikan diri, sungguh lelucon. Jiwa prajurit yang kuat ini tidak mungkin dilawan. Terlebih lagi, mereka baru saja melihat wujud asli dari jiwa prajurit itu, ternyata berupa sebuah palu besi hitam yang patah, ukurannya sangat besar. Menghadapinya secara langsung sama saja dengan mencari kematian. Dua semi-leluhur yang kuat dikejar dan dipaksa melarikan diri. Orang dapat membayangkan betapa malunya mereka saat itu. Bayangan binatang buas di belakang semakin berkumpul, dan banyak orang besar ikut bergabung, menyebabkan lembah sedikit bergetar. Kita tidak tertipu lagi oleh penipu tua itu. Mari kita alihkan perhatian mereka. Xiao Chen punya firasat buruk. Kalau mereka benar-benar tertipu oleh tanda bela diri, mereka pasti sudah mati. Dasar pembohong tua sialan, kalau sampai aku tahu kau bicara omong kosong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berderak. Pada saat ini, suara rantai yang bergetar hebat terdengar dari arah depan, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang lebih kuat pun mengalir, yang lebih berat daripada niat membunuh semua bayangan di belakang yang digabungkan. Pada saat yang sama, semua senjata dewa di belakang berhenti dan tidak lagi bergerak maju. Itu, Baiki tampak terkejut. Jauh di depan sana, tampak ada seekor monster besar yang terkunci erat oleh rantai besi besar, dan mustahil untuk melihat dengan jelas monster apa itu. Itu hidup. Xiao Chen tertegun. Pada saat itu, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Saat monster besar itu berbalik dan melihat ke atas, seiring dengan napasnya, sinar pedang melesat ke langit, membentang sejauh puluhan mil. Itu adalah pedang mengerikan yang tidak bisa dihancurkan. Gas yang dihembuskan sangat mengerikan, sulit dibayangkan. Prajurit dewa leluhur yang masih hidup dikunci di sini dengan rantai besi. Setelah mengetahui hasilnya, keduanya terkejut. Bab 483, itu semua adalah senjata dewa leluhur. Jauh di dalam lembah yang jauh itu, gelap gulita dan orang hanya bisa samar-samar melihat monster besar sebesar bukit sedang tidur. Saat bernapas, seberkas cahaya sepanjang puluhan mil melesat ke langit. Itu bahkan lebih mengerikan daripada cahaya pedang, dan kekosongan itu terus-menerus terkoyak. Gemerisik, dentang, ketika sesekali terbalik,
rantai besi tebal yang terikat padanya akan mengeluarkan suara-suara yang menakutkan. Ini sungguh sulit dibayangkan dan sungguh menguji imajinasi seseorang. Seorang prajurit dewa leluhur yang hidup, bernapas dan menyemburkan cahaya pedang, terkunci di lembah prajurit yang terkubur dengan rantai besi. Tak usah dikatakan lagi, ia telah mencapai taraf yang mengerikan, dan pasti telah memasuki alam dewa leluhur. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menciptakan momentum yang mengerikan seperti itu. Xiao Chen dan Bai Qi terjebak dalam dilema. Mereka dipenuhi rasa kagum terhadap senjata dewa leluhur super yang tidak dikenal ini dan tidak berani terlalu dekat dengannya. Jika mereka membangunkannya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun mereka tidak dapat pergi karena ada bayangan binatang yang menjulang di belakang mereka dan sepasang mata memancarkan cahaya menakutkan dalam kegelapan. Semuanya menatap mereka berdua dengan penuh nafsu. Jalan mundur mereka terhalang sepenuhnya. Bas, suara kepakan sayap terdengar, dan aura pembunuh tak terlihat terpancar darinya, membuat area ini sedingin gudang es. Xiao Chen dan Bai Qi segera merasakan jantung mereka berdebar-debar dan segera terbang kembali. Di belakang mereka, sekelompok kelabang terbang memancarkan cahaya hijau, mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara melengking, dan melesat ke arah sini. Itu adalah sekelompok pisau terbang. Seekor pisau terbang mungkin tidak menakutkan, tetapi jika sekelompok besar pisau terbang berkumpul bersama, itu akan sangat mengerikan. Sangat mungkin untuk menembus tubuh semi leluhur, dan membunuh satu atau dua semi leluhur tidak akan terlalu sulit. Bas, kelabang terbang hijau itu begitu cepat hingga melintasi angkasa. Tampaknya ia tidak ingin Xiao Chen dan yang lainnya melarikan diri ke daerah terlarang, ia pun menerjang mereka dalam sekejap mata. Meskipun Xiao Chen dan teman-temannya juga melakukan perjalanan melalui luar angkasa, mereka tidak berani melakukan perjalanan terlalu jauh. Mereka harus benar-benar mengendalikan jarak karena jika mereka secara tidak sengaja menyerbu ke senjata suci tak dikenal yang sedang tidur, akibatnya akan sulit diprediksi. Oleh karena itu, ia satu ketukan lebih lambat dari kelompok kelabang terbang ini. Saat hujan pisau hijau berjatuhan, lebih dari 100 kelabang terbang memperlihatkan wajah mereka yang mengerikan. Xiao Chen melemparkan Bai Qi keluar, membawanya lebih dekat ke senjata suci tak dikenal di depannya yang diikat oleh rantai besi besar. Jika Bai Qi dikelilingi oleh ratusan kelabang terbang ini, dia mungkin sudah mati. Lagi pula, dia tidak memiliki pakaian perang dewa leluhur untuk melindunginya, jadi akan sulit baginya untuk membela diri. Bas, suara mengerikan dari kepakan sayap terdengar di telinga Xiao Chen. Sekelompok kelabang ini jatuh dari langit dan menenggelamkan Xiao Chen dalam sekejap. Suara dentang itu terus berlanjut dan Dark Iron Armor terus bertransformasi. Xiao Chen terpental ke samping, dan pohon suci berwarna-warni serta baju besi-besi gelap meledak dengan cahaya yang menyilaukan, melindungi tubuhnya. Namun meski begitu, ia menderita goncangan hebat. Bas, kelabang terbang biru itu menyerbu lagi, mencoba melahap cahaya yang dipancarkan oleh pakaian perang dewa leluhur dan pohon suci berwarna-warni. Xiao Chen tidak berani menunda. 6 prasasti langit dihancurkan dan 27 pedang disapu bersih. Dang! Dang! Dia dihantam oleh puluhan kelabang terbang dan terlempar mundur ratusan kaki jauhnya, menyemburkan 3 suap darah, dan akhirnya mundur ke tempat aman. Kelabang hijau itu, yang panjangnya sekitar 1 kaki, terbang kembali dengan enggan. Ini adalah area terlarang, tempat senjata dewa leluhur yang tidak diketahui tertidur, dan senjata dewa lainnya tampaknya dipenuhi rasa takut. Tepat saat Xiao Chen dan Bai Qi menarik napas lega, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Raung! Seekor monster besar berbentuk seperti unicorn, dengan aura pembunuh di sekitarnya, melangkah ke arah mereka.
Sisik-sisik hitam pekat di sekujur tubuhnya tampak ganas dan menakutkan, memancarkan cahaya dingin dan tampak mengerikan serta menakutkan. Cabang-cabangnya setebal pilar, dan 8 atau 9 orang tidak dapat memeluknya bersama-sama. Cakarnya yang tajam meninggalkan bekas yang mengerikan di tanah. Tingginya lebih dari 20 kaki, berdiri tegak bagaikan gunung setan hitam, memberi orang-orang rasa tertekan yang hebat. Itu pasti sisa dari dewa leluhur, kalau tidak, tidak mungkin ada kekuatan seperti itu. Daerah terlarang ini diikat dengan senjata dewa leluhur super. Binatang biasa tidak berani melewati batas selangkah pun, dan semuanya mengawasi dengan penuh rasa ingin tahu dari kejauhan. Hanya binatang kilin hitam ini yang berani masuk ke daerah terlarang. Xiao Chen dan Bai Qi merasakan sakit kepala. Binatang kilin hitam ini terlalu kuat. Aura pembunuh dari tubuhnya menembus langsung ke jiwa orang-orang, membuat mereka merasakan gelombang teror. Mereka jelas tidak mampu mengatasinya. Raungan, kilin hitam itu meraung, melompat, dan menerkam ke arah dua orang itu. Ayo pergi. Karena tidak punya pilihan lain, Xiao Chen dan Bai Qi harus bergegas menuju prajurit dewa leluhur tak dikenal yang diikat dengan rantai besi besar. Puff! Tanah lembah yang keras itu tiba-tiba terkoyak oleh binatang kilin, menciptakan retakan besar yang menyebar hingga beberapa mil. Xiao Chen dan Bai Qi hampir terjatuh ke dalamnya. Pada saat itulah mereka melihat wujud asli binatang kilin, yang ternyata adalah sebilah pedang besar yang patah, seluruhnya hitam dan sederhana. Xiao Chen sedikit terkejut, dan lelaki itu tampak agak familiar. Dengan kilatan cahaya, pedang patah yang terpotong di tanah sekali lagi berubah menjadi unikorn hitam dan terus bergerak maju. Raksasa ini sangat besar, tingginya lebih dari 20 kaki dan panjangnya lebih dari 50 kaki. Nampak seperti gunung atau kota setan. Aura pembunuh yang mengerikan yang menyelimutinya benar-benar menyesakkan. Boom! Keempat cakar tebal dan kuat itu jatuh ke depan, pasir dan batu beterbangan, dan niat membunuh menembus ke tulang-tulang manusia. Jika kita dipaksa maju seperti ini, kita tidak akan punya cara untuk mundur. Bai Qi menatap prajurit dewa leluhur yang tertidur di depannya, lalu menatap kilin hitam yang mendekat dari belakang, dan merasakan sakit kepala. Cahaya pedang yang menyala-nyala itu datang lagi, untung saja Xiao Chen dan yang lainnya sudah siap. Mereka pun dengan cepat menerobos ruang dan melesat maju. Akan tetapi, kekuatan cahaya pedang itu berada di luar imajinasi mereka, dan sedikit saja akibatnya sudah cukup untuk menghancurkan saluran luar angkasa mereka. Boom! Kedua lelaki itu terpukul dan jatuh keluar dari saluran luar angkasa. Mereka dikejutkan oleh cahaya pedang yang menakutkan. Kalau mereka benar-benar terkena, mereka pasti akan terbagi menjadi dua bagian. Pisau patah berwarna hitam legam itu langsung berubah menjadi seekor unikorn hitam, ganas dan menakutkan, lalu mendekat ke depan. Kelihatannya sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Xiao Chen menunjukkan keterkejutan. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, cepat mundur. Bai Qi menyadari ada sesuatu yang salah, dan sekuat apapun dirinya, dia merasakan ancaman kematian Pat. Saat ini, binatang raksasa kilin hitam ini sungguh mengerikan. Itu pasti telah mencapai tingkat ke-9 alam semi leluhur. Dia tidak lebih lemah dari pria yang memegang tombak perang kekacauan dan wanita misterius yang memegang pedang perang. Tetapi, kita berjarak kurang dari 300 kaki dari prajurit dewa leluhur yang sedang tidur. Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Jika prajurit ilahi leluhur di depan terbangun, itu mungkin akan menjadi lebih mengerikan. Di hadapan kami terdengar suara dengkuran keras bagaikan guntur, gemuruh, dan udara yang dikeluarkan oleh hembusan nafas menembus langit sejauh puluhan mil bagaikan pelangi. Raungan,
Di belakangnya, unicorn hitam yang menyerupai gunung itu menerobos masuk ke area terlarang, masih tak terkendali, dan benar-benar meraung. Cahaya bilah pedang yang menyala-nyala itu menyapu lagi, dan seberkas cahaya yang mengerikan itu dapat menghancurkan beberapa semi-leluhur. Xiao Chen dan Bai Qi tidak punya pilihan lain selain bergegas menuju prajurit dewa leluhur yang sedang tidur. Boom! Bumi terkoyak menjadi retakan besar yang mengerikan oleh pisau hitam yang patah, yang lebarnya lebih dari 10 kaki dan menyebar sejauh 2 atau 300 kaki, hampir mencapai prajurit dewa leluhur yang diikat oleh rantai besi besar. Di depan, dengkuran menggelegar itu berhenti tiba-tiba, rantai besi besar berderak, dan para prajurit dewa leluhur berbalik, menimbulkan suara yang sangat keras. Siapa yang mengganggu tidurku? Suara yang teredam itu begitu menyakitkan, sampai-sampai terasa gendang telinga mau pecah. Xiao Chen dan Bai Qi sama-sama merasakan firasat buruk di hati mereka. Raungan. Unicorn hitam di belakangnya mengeluarkan raungan keras, seolah-olah sedang diprovokasi. Dia tidak berbalik atau mundur, tetapi berdiri di belakangnya, menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Dek, dek, rantai besi besar itu terus mengeluarkan suara di depan. Jadi itu kamu, unicorn liar. Kamu datang ke sini untuk bertingkah liar tanpa alasan. Apakah kamu ingin meregangkan otot-ototmu? Sebuah suara besar bergemuruh di langit. Raungan. Binatang kilin hitam itu bersinar dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Xiao Chen dan Bai Qi terkejut. Baru pada saat itulah mereka benar-benar melihat seperti apa senjata dewa leluhur yang diikat dengan rantai besi itu. Itu adalah binatang raksasa yang berbentuk seperti kura-kura, tetapi kepalanya sebenarnya adalah kepala naga dan tidak memiliki anggota tubuh. Ada sepasang sayap besar yang ditutupi sisik di kedua sisi tubuhnya. Itu tampak aneh dan sangat istimewa. Beraninya kalian berdua masuk ke sini dan mengganggu tidurku. Itu tidak bisa dimaafkan. Monster besar ini, yang tingginya lebih dari 60 atau 70 kaki, menatap Xiao Chen dan yang lainnya, sambil mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Memperlakukan dua leluhur tiri itu sebagai hal kecil, nadanya begitu arogan hingga mencengangkan, tetapi dilihat dari aura yang dipancarkannya, itu sama sekali tidak berlebihan. Udara yang dihembuskannya adalah energi pedang yang mengerikan, membumbung tinggi ke angkasa. Ini adalah makhluk tingkat dewa leluhur yang kuat. Xiao Chen dan pria lainnya sangat khawatir. Kalau orang ini mengarahkan nafasnya ke mereka, mereka akan merasa sangat sakit, bahkan bisa hancur berkeping-keping. Cahaya di mata kura-kura naga yang tampak aneh ini menjadi semakin terang, dan sudah jelas bahwa ia akan segera bertindak. Pada saat itu, sebuah lampu hijau datang dari kejauhan dan berteriak, "Tunjukkan belas kasihan." Tanda seni bela diri tiba di saat kritis, dan pada saat yang sama, pria yang memegang tombak perang kekacauan dan wanita yang memegang pedang perang datang dari belakang. Raungan. Kilin hitam itu meraung, bagaikan tembok ajaib, menghalangi jalan tanda bela diri. Kau, seorang Qi. Kilin barbar, bahkan tidak mengenaliku. Mark of Martial Arts tampak sangat marah. Wanita misterius di belakang terkekeh dan berkata, pedang kilin telah bangkit. Sekarang mari kita bergabung dan melihat kemana Anda bisa pergi. Hah! Kura-kura naga tingkat dewa leluhur yang terikat menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, dia tampak familiar, seperti teman lama. Saat dia bicara, sinar pedang yang mengerikan dimuntahkan dan ditembakkan ke arah tanda bela diri, dan kekosongan di sekitarnya runtuh sepenuhnya. Xiao Chen dan Bai Qi merasa ngeri. Suara apapun yang dibuat oleh orang-orang ini sungguh menakutkan. Mereka benar-benar menderita di bagian tengah, sehingga mereka harus bergegas ke pinggir. Ini aku,
Jangan menyerang. Wu Xin sangat cemas. Dia dikelilingi oleh 3 guru besar. Jika senjata ilahi leluhur penyu naga yang misterius dan mengerikan ini terlibat, dia tidak akan mampu menahannya. Sang unicorn hitam meraung keras dan menyerbu dengan ganas ke arah sasaran bela diri tersebut. Pada saat yang sama, pedang di tangan wanita misterius itu juga menebas ke bawah, dan kekosongan itu hancur. Bang! Tanda seni bela diri itu diblokir oleh 2 orang di belakangnya. Ia tidak punya cara untuk mundur dan terlempar oleh hantaman brutal Black Kirin. Cahaya bilah pedang hitam besar hampir membelah tanda bela diri menjadi 2 bagian. Itu dia, aku mengingatnya. Saat Xiao Chen melihat pedang hitam patah itu lagi, dia tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu. Dulu, saat Xiao Chen pertama kali memasuki dunia keabadian dan terjebak di Pulau Naga, Iblis Ciyu ingin menggunakan pohon suci 7 warna untuk hidup kembali, dan pernah memberi Xiao Chen pisau hitam patah yang tidak disebutkan namanya. Namun, setelah Xiao Chen pergi dengan pedang patah itu, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang pedang itu. Rasanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Golden Divine Halberd dan Black Iron Seal. Namun, sesuatu yang aneh terjadi kemudian yang membuatnya berubah pikiran. Ketika istana surgawi Yachao tiba-tiba muncul di langit di atas benua Changsheng, pedang hitam patah, yang tidak memiliki kekuatan dan tampak tidak mencolok, terbang menjauh dan menghilang. Sejak itu, tidak ada jejaknya yang terlihat lagi. Pedang hitam yang patah di depannya pastinya sama dengan pedang patah yang dilihatnya di awal. Pedang patah yang hilang adalah bagian belakang termasuk gagangnya, sedangkan pedang hitam yang patah di lembah pemakaman adalah bagian depan termasuk ujung pedang. Hanya ketika keduanya bersatu, mereka dapat menjadi satu kesatuan. Pasti itu, Xiao Chen berkata dalam hati, karena dia melihat tanda-tanda patah pada kedua pedang yang patah itu dapat disatukan kembali dengan sempurna. Dia tidak pernah menyangka akan mampu mengendalikan senjata dewa leluhur saat itu, tetapi jelaslah bahwa bagian yang memiliki pegangan itu tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya. Pedang itu telah lama kehilangan kekuatan senjata dewa leluhur dan jauh lebih menakutkan daripada pedang kilin yang setengah rusak di depannya. Pada saat ini, tanda seni bela diri sedang dalam krisis besar. Menghadapi 3 pria kuat yang sebanding dengan alam semi leluhur tingkat ke-9, dia berada dalam bahaya dan hampir tidak dapat melawan. Haha, pada saat ini, senjata dewa leluhur, penyu naga, yang diikat dengan rantai besi hitam, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jadi kamu penipu ini, hahaha." Dia sepertinya mengenali tanda Wu, dan terus tertawa. Cahaya pedang yang disemburkannya menjadi lebih mengerikan, dan kekosongan itu runtuh sepenuhnya. Beruntungnya, kali ini diarahkan ke langit, dan cahaya pedang sepanjang puluhan mil memusnahkan segalanya. Saat itu, kau menipu Yachao untuk melakukan perjalanan jauh, dan mencuri sarang surgawinya. Saat itu, kau mengintip istri Babura yang sedang mandi. Saat itu, kau menyelinap keluar kuil Nuwa, tetapi tertangkap oleh Fuxi, dan dibakar. Sebagai tongkat api selama 49 hari. Kura-kura naga tertawa dan menceritakan serangkaian 7 atau 8 skandal tanda seni bela diri. Aku tanda pagar Akeong tanda pagar Akeong persen. Mulut besar, diamlah. Di kejauhan, segel seni bela diri tampak marah dan berteriak, "Berhentilah menyebarkan rumor tentangku." Hahaha, senjata ilahi leluhur penyu naga tertawa, dan rantai besi yang mengikatnya bergetar hebat, membuat serangkaian suara berderak. Saat itu, kau mencuri air suci Senong, tetapi akhirnya diracuni dan hanya memiliki setengah hidup yang tersisa. Saat itu, kau menipu Kaisar Kuning kecil untuk pergi ke Laut Utara bersamamu, tetapi kau diam-diam lari kembali dan mencuri harta orang lain. Saat itu,
kau menyelinap ke istana api Suiren dan menipu bocah itu untuk pergi, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan api suci Suiren dan terbakar setengah mati. Senjata ilahi leluhur penyu naga tertawa terus-menerus, mencoba yang terbaik untuk mengungkap wajah sebenarnya dari segel seni bela diri. Aku tanda pagar, kura-kura naga, kau memang tukang gosip. Segel seni bela diri mengumpat dengan keras, tampak merasa sangat malu. Di kejauhan, Xiao Chen dan Bai Qi tercengang. Itu adalah hal-hal konyol yang telah dilakukan oleh Mark of Martial Arts. Tampaknya orang ini benar-benar seorang tua bajingan yang jahat. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa dia adalah seorang pembohong tua. Dia hanyalah seorang pelaku kejahatan yang berulang. Dasar penipu tua, dulu kau membuat banyak masalah di lembah pemakaman, dan sekarang kau berani datang ke sini lagi. Aku akan sangat menyesal jika aku tidak memotongmu menjadi 6 bagian hari ini. Pria jangkung yang memegang tombak kekacauan berkata dengan suara yang sangat dingin. Jadi kalian sebenarnya sudah mengenali saya sejak lama, tapi kalian berpura-pura bingung selama ini. Wu Ziyinji sangat marah. Aku sudah mengenalimu sejak lama, dan telah menunggumu jatuh ke dalam perangkapku dan memasuki kedalaman lembah. Wanita misterius yang memegang pedang mengayunkannya lebih tajam. Si unicorn hitam pun mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Gedebuk. Rantai besi itu bergetar hebat, dan kura-kura naga raksasa itu membalikkan badan dan duduk, meluruskan rantai besi yang terikat padanya. Ia mengeluarkan suara menggelegar dan berkata, "Dasar penipu, kau membuat keributan besar di lembah pemakaman lalu pergi begitu saja. Sekarang kau sudah kembali hari ini, aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Jangan pikir aku takut padamu, tukang gosip. Kalau kau memaksaku ke sudut, aku akan membuat keributan besar lagi." Tanda seni bela diri juga berbicara dengan kasar. Boom! Seluruh lembah pemakaman berguncang. Kura-kura naga raksasa itu menarikan tubuhnya yang besar dan mengeluarkan aura yang membuat Xiao Chen dan Bai Qi ketakutan. "Siapa kau berani melawanku? Bisakah kau melawanku dalam keadaanmu saat ini?" Suara gemuruh itu bagaikan guntur yang menggelegar di angkasa. Mark of Martial Arts berteriak, "Aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar melahirkan jiwa sejati. Kau bukan lagi seberkas kesadaran ilahi seperti sebelumnya. Sepertinya kau ingin mempermalukanku hari ini." "Ya, aku memang ingin mempermalukanmu." "Tidak." Pada saat ini, tanda seni bela diri tiba-tiba berteriak, "Ternyata kalian semua telah menyatu dengan jiwa dan kesadaran prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang telah hancur. Kalian tidak lagi sama seperti sebelumnya." Tanda seni bela diri tampaknya telah menemukan sesuatu yang mengerikan, dan berusaha sekuat tenaga untuk melompat keluar dari lingkaran pertempuran, dan mundur lebih dari 10 langkah. "Kau benar, waktu itu kejam. Kita bukan lagi prajurit dewa leluhur yang asli. Sekarang kita adalah tuan bagi diri kita sendiri." Pada saat ini, suara kura-kura naga sangat dingin, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. "Kalian bukan lagi prajurit dewa leluhur yang kukenal. Kalian telah benar-benar merosot menjadi prajurit ganas yang tak tertandingi." Wu Xin merasa keadaan sangat menakutkan dan mundur lebih dari 10 langkah. Manusia selalu berubah, dan prajurit dewa leluhur tidak terkecuali. Suara dingin dan kejam itu bergemuruh dan menyebar ratusan mil di langit. "Apakah Senong atau Huangdi yang mengikatmu di sini? Dewa leluhur sialan, tolong berhenti ikut campur dalam urusanku. Cepat atau lambat, aku akan keluar sendiri." Kura-kura naga berkata dengan suara dingin, "Untuk saat ini, aku ingin menyingkirkanmu terlebih dahulu." Mark of Martial Arts mendengus dingin, "Kalian para tukang gosip terjebak di sini, dan kalian berani bicara omong kosong.
Tunggu sampai aku cukup istirahat, baru aku akan melawan kalian. Baiklah, aku beri kamu waktu. Sang kura-kura naga pun setuju dengan mudah. Di samping mereka, pria yang memegang tombak kekacauan, wanita misterius yang memegang pedang, dan kilin hitam yang besar semuanya tetap tidak bergerak dan berhenti menyerang. Pada saat ini, tak seorang pun menyangka bahwa tanda ilmu bela diri tingkat ke-9 dari surga setengah leluhur itu berubah menjadi bola cahaya, dengan cepat menyerbu ke arah Xiao Chen dan Bai Qi, melilit mereka, lalu menghilang dalam sekejap mata. Lembah itu begitu luas sehingga sulit melihat di mana ujungnya. Kau ingin melarikan diri? Itu tidak mungkin. Pria yang memegang tombak mengejarnya. Jangan khawatir. Begitu kau memasuki lembah ini, tak seorang pun bisa keluar tanpa izinku. Suara Guilong masih dingin dan dia tidak terburu-buru sama sekali. Kita mau pergi kemana? Xiao Chen bertanya. Pada saat ini, mereka sudah berada 100 mil jauhnya. Kamu tidak bisa pergi kemanapun. Pada saat ini, diagram Bagua Kuningan besar muncul di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suaranya persis seperti suara kura-kura naga. Tidak heran tanda ketiadaan menyebutnya Bagua. Ternyata bentuk aslinya adalah diagram Bagua. Ini sangat mirip dengan Bagua Kuningan yang saya lihat di Pulau Naga tahun itu. Xiao Chen terkejut. Bagua Kuningan di Pulau Naga hanyalah sebuah fragmen, bagaimana bisa dibandingkan dengan tubuh asli di sini? Wu Xin tampak sangat serius dan berkata, tapi itu bukan lagi senjata ajaib leluhur Fuxi. Sekarang telah berubah menjadi senjata pembunuh yang tak tertandingi. Tubuh kura-kura naga adalah Bagua Kuningan, yang sebenarnya merupakan senjata ajaib dewa leluhur Fuxi. Meskipun Xiao Chen dan Bai Qi telah menebaknya sejak lama, mereka tetap terkejut mendengar Wu Ziyinji mengatakannya dengan jelas. Jika aku tidak kehilangan tubuh asliku, tidak mungkin dia akan bersikap sombong seperti ini. Mark of Martial Arts merasa geram. Namun, dia segera tenang dan berkata, tidak apa-apa. Keadaan akan segera berbalik. Ayo pergi. Lembah pemakaman sangatlah luas. Setelah berlari sejauh 300 mil, mereka masih belum mencapai ujungnya. Tetapi pada saat ini, penutup Bagua Kuningan yang besar terjatuh. Tanda seni bela diri menyebabkan Xiao Chen dan Bai Qi tiba-tiba melaju lebih cepat. Setelah Bagua Kuningan terbang ke daerah ini, tampaknya ada beberapa keraguan dan tidak jatuh untuk waktu yang lama. Ia bahkan ragu-ragu dan tidak mau bergerak maju. Lembah di depan secara bertahap menyempit dan menjadi gelap gulita, jauh lebih gelap daripada area sebelumnya. Kau benar-benar ingin memasuki lembah lain. Baiklah, aku akan melihat berapa lama kau bisa tinggal di sana. Bagua Perunggu mengeluarkan suara yang sangat dingin, dengan niat membunuh yang tak tersamarkan, dan berkata, kecuali jika dewa leluhur datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Salah, bahkan jika dewa leluhur datang, aku tidak takut sekarang. Jalan di depannya sangat sempit, hanya cukup untuk dilewati satu orang saja, bagaikan dua gunung yang terhimpit, hanya ada celah besar di tengahnya. Wu Xin tidak berkata apa-apa dan bergegas masuk. Xiao Chen dan Bai Qi mengikuti di belakang, hanya saja dengan enggan. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, jalan di depan berangsur-angsur terbuka. Setelah memasuki tempat ini, Xiao Chen dan Bai Qi entah mengapa merasa sangat tertekan. Ternyata itu adalah lembah gelap yang sama luasnya, tidak lebih kecil dari yang sebelumnya. Medan lembah pemakaman bagaikan labu, dengan dua lembah besar, tetapi sebagian besar prajurit dewa leluhur bersedia menginjakan kaki di sini. Mendengar apa yang dikatakan Wu Xin, Xiao Chen dan Bai Qi saling berpandangan, mengetahui pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Kalian berdua tidak boleh berkeliaran.
Bahkan para prajurit dewa leluhur telah menghilang secara misterius di sini. Segel seni bela diri memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Ziyin berbalik dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia tampak sangat bersemangat. Leluhur bela diri, apakah kamu telah dibangkitkan? Tepat di depannya, berdiri sebuah pilar besar, tingginya 300 kaki. Ratusan orang tidak dapat memeluknya bersama-sama, dan ia memancarkan suasana kehidupan kuno dan penuh perubahan. Apakah itu Wushu? Bagaimana itu mungkin? Xiao Chen dan Bai Qi menolak gagasan ini. Itu pasti sebuah tongkat dewa yang dapat mencapai langit. Tukang obat, mereka teringat akan perkataan kura-kura naga sebelumnya, yang menyebut tanda bela diri sebagai tongkat dewa. Mungkinkah ini wujud sebenarnya dari tanda bela diri? Dia juga tampaknya memiliki senjata leluhur super. Hal ini sangat mungkin. Segel seni bela diri yang disebut Bagua kura-kura naga. Setelah penyu naga memperlihatkan wujud aslinya sebagai senjata ilahi leluhur, ternyata itu adalah Bagua kuningan raksasa. Gosip di pihak itu pernah menyebut Wu Ziyinji sebagai seorang penipu, jadi kalau dipikir-pikir seperti ini, spekulasi itu kemungkinan besar benar. Mungkinkah leluhur bela diri tidak berubah menjadi abu saat itu, dan tertidur di sini, menunggu kesempatan untuk dibangkitkan?